Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Pratiwi. Di sini saya akan menjelaskan tentang budidaya tanaman jati di mata kuliah silvikultur hutan tanaman. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung menjelaskan apa itu morfologi jati. Morfologi jati. Jati adalah pohon penghasil kayu yang bermutu tinggi. Pohon jati berbatang lurus dan tingginya bisa mencapai 30–40 meter. Ketinggiannya 40–40 meter, memiliki diameter 1,8–2,4 meter. Sedangkan pada ketinggian 9–11 meter dengan diameter 0,9–1,5 meter. Memiliki bunga majemuk yang berukuran 40 kali 40 cm atau lebih besar. Daunnya berbentuk bulat atau oval, berhadapan, dan tangkainya pendek. Tectona grandis atau jati termasuk famili Fabaceae adalah tumbuhan tropis yang menyebarnya meliputi India, Myanmar, Thailand, Vietnam, dan Indonesia. Di Indonesia, pertama tertanam di Jawa pada ketinggian kurang dari 7.000 meter dari permukaan laut. Tumbuhan ini juga terdapat di Munabuton, Maluku, dan Nusa Tenggara. Untuk pertumbuhannya membutuhkan iklim musim yang nyata, yaitu musim dengan curah hujan berkisar 1.250 sampai 2.500 mm dan jumlah bulan kering yang berkisar antara 3–5 bulan dan membutuhkan tanah yang punya aerasi baik. Hiu jati memiliki kelas awet 1, kelas kuat 2, dan mempunyai berat jenis 0,70, cocok dipergunakan untuk keperluan kayu perkakas dan permukaan. Selanjutnya adalah teknik pembuatan tanaman jati atau Tectona grandis, yaitu yang pertama adalah pengadaan bibit. Untuk mendapatkan biji yang berkualitas, pemungutan biji hanya dilakukan pada keping biji atau petak-petak yang ditunjuk sebagai tegakan biji. Pemungutan biji tersebut dilakukan pada bulan Agustus sampai September. Sebelum dilakukan pemungutan, lantai hutan dibersihkan untuk memudahkan pembuatan agar biji-biji yang telah lama jatuh tidak ikut dikumpulkan. Biji yang baik adalah yang sudah diseleksi, berukuran minimum 14 mm, berwarna coklat, tidak rusak karena gangguan hama dan cukup kering. Biji yang ditanam sebaiknya dikumpulkan pada tahun berjalan. Jumlah biji yang dibutuhkan setiap hektar adalah untuk jarak tanaman 2 x 1 x 1 meter sebanyak 6 bilik, untuk jarak tanaman 2,5 x 1 meter sebanyak 5 bilik, untuk jarak tanam 3 x 1 meter sebanyak 4 bilik. Selanjutnya, ini merupakan gambar bibit jati. Penyimpanan biji dilakukan setelah biji dikeringkan sehingga beratnya tetap. Dianjurkan untuk disimpan di dalam kotak kayu ukuran 2 x 1 x 1 meter atau sesuai dengan kebutuhan. Untuk keperluan penyulaman dapat digunakan biji atau bibit. Apabila digunakan bibit, diperlukan persemaian sederhana. Jumlah biji atau bibit sulaman yang harus dipersiapkan kurang lebih 20% dari target tanaman. Berikut cara pembuatan persemaian sederhana tersebut adalah sebagai berikut, yaitu 1. Lokasi persemaian berada sedekat mungkin dengan lokasi tanam. 2. Dipilih tanah yang subur dan datar dengan kelerangan maksimal 5%. Yang ketiga, bandingan dibuat dengan ukuran 5 x 1 meter dengan tinggi 10–15 cm. 4. Penyemaian biji dapat dalam bendengan selama 2 cm dengan jarak 5 x 5 cm. Selanjutnya adalah penanaman. Penanaman yang terdiri dari A. Persiapan lahan. 1. Pembersihan lahan. Mengingat jenis ini termasuk jenis toleran, maka diperlukan pembersihan lapangan sempurna. Kegiatan pembersihan lahan disesuaikan dengan keadaan vegetasi lokasi calon tanaman. Untuk lokasi calon tanaman yang bervegetasi relatif lebat, jarang, maka kegiatan pembersihan lapangan
Pembersihan lapangan terdiri dari tebas, tebang, dan bubuk pengumpulan sisa. Sedangkan untuk lokasi yang vegetasinya alang-alang dan semak belukar bisa langsung menggunakan bulldozer untuk membersihkan lapangan. Penggunaan bulldozer sebaiknya disesuaikan pada luas dan lahan calon tanaman. Selanjutnya adalah 2, pengolahan tanah. Untuk lahan-lahan bekas hutan alam yang masih subur tidak diperlukan pengolahan tanah secara khusus. Sedang untuk lokasi bekas semak belukar dan alang-alang umumnya memiliki tanah relatif padat, sehingga diperlukan pengolahan tanah untuk memperbaiki sifat fisik yang tersebut untuk mematikan tumbuhan pengganggu, agar biji jati dapat berkecambah dan tumbuh dengan baik. Diperlukan tanah yang gembur. Oleh karena itu, pada tanah-tanah yang padat diperlukan pengolahan tanah. Alternatif rangkaian kegiatan persiapan lahan dan kegiatan pengolahan tanah adalah sebagai berikut. 1. Pembersihan lahan tanpa pengolahan tanah. 2. Pembersihan lahan tambah bajak 1. 3. Pembersihan lahan bajak 1 tambah bajak 2. 4. Pembersihan lahan bajak 1 tambah garuk. Dan yang terakhir, pembersihan lahan bajak 1, bajak 2, dan garuk. Selanjutnya yaitu B, penanaman. Sebelum biji ditanam, perlu dipersiapkan ajir tanaman sesuai dengan jarak tanaman yang ditemukan. Adapun jarak tanam dianjurkan yaitu 1 bonita 2-2,5 jarak tanam 2 kali 1 meter. Bonita 3 jarak tanaman 2,5 kali 1 meter atau 3 kali 1 meter. Dan terakhir bonita 3,5 jarak tanam 3 kali 1 meter. Untuk lahan-lahan yang belum diketahui bonitanya, jarak tanam tersebut disesuaikan dengan kesuburannya. Cara penanaman biji jati adalah dengan memasukkan biji ke dalam tanah dengan kedalaman 2 cm dan bekas tangkai berada di bawah. Jumlah biji yang ditanam tiap ajir sebanyak 5 biji. Jarak antara biji diusahakan kurang lebih 5 cm. Yang ketiga adalah pemeliharaan tanaman. 1A. Penyulaman. Bahan tanaman untuk keperluan penyulaman dapat digunakan kecambah biji, bibit, putaran, dan stump. 1. Penyulaman dengan peletakan dan kecambah. Biji jati yang ditanam selama 4 minggu belum tumbuh disulam dengan peletakan atau kecambah. Penyulaman dengan biji. Apabila setelah biji tumbuh kemudian terjadi petetaan atau tidak ada hujan sehingga banyak yang mati, disulam dengan biji tiap ajir diusahakan 5 biji. Penyulaman dengan bibit putaran. 2 bulan setelah penanaman, apabila biji belum tumbuh, disulam dengan bibit putaran dan persemayan. Cara membuat putaran adalah alat yang digunakan solet dari bambu atau bahan lain yang sejenis. Anakan jati yang berdaun 4 diambil bersama tanahnya dengan solet agar tanah dan akar dan tanah menjadi satu. Dan yang ketiga, putaran lalu dimasukkan ke dalam lubang yang telah disediakan, kemudian diuruk dan dipadatkan dari samping. Yang terakhir adalah stump. Apabila dalam jangka 1-2 bulan setelah penanaman biji jati belum tumbuh atau mati, dapat disulam dengan stump. Cara membuat atau menanam stump adalah 1. Anakan yang baik untuk dibuat stump adalah anakan yang diameternya 0,5-2,5 cm. Panjang stump 25-50 cm dan terdiri dari 5-10 cm bagian batang dan 20-40 cm bagian akar. Dan terakhir adalah stump pada lubang yang telah disesuaikan sampai pada leher akar. Bagian yang ditanam ditempelkan pada tanah yang keras, bukan tanah urogan, kemudian ditimbun sedikit demi sedikit sambil dipadatkan. Selanjutnya adalah B, penyiangan. Yang dimaksud penyiangan adalah membebaskan tanaman dari persaingan tumbuhan penyangga dengan cara membersihkan tumbuhan lain dengan radius kurang lebih 1 meter dari tanaman pokok. Kegiatan ini sebaiknya dilakukan sampai dengan umur 3 tahun. Dan yang C, penjarangan. Penjarangan pertama tergantung pada keadaan bonita tanahnya berkisar antara umur 3-5 tahun. Kemudian 3 tahun sekali sampai umur kurang lebih 15 tahun.
Selanjutnya dijarangi setiap 5 tahun sampai umur 30 tahun. Periode selanjutnya penjarangan dilakukan setiap 10 tahun. Dan yang D, hama dan penyakit. Beberapa penyakit yang bisa menyerang anakan jati adalah penyakit yang lanas disebabkan oleh bakterium Solanasterium smith. Pencegahan dapat dilakukan dengan membabat dan membakar anakan yang diserang menyaingi rumput yang ada di sekitarnya, dan usahakan supaya lingkungan tidak terlalu lembab. Adapun hama yang menyerang tumbuhan jati ada engkes-engkes, uter-uter, inger-inger, busuk hati, entung jatuh, dan benalu. Selanjutnya adalah cara pencegahan hama-hama tersebut adalah sebagai berikut. 1. Uter-uter atau engkes-engkes. Cara pencegahannya adalah larva dibunuh dengan memasukkan sepotong kawat ke dalam lubang serangga waktu diadakan penjarangan. Oleng-oleng seperti pada uter-uter, terutama antara bulan Juni sampai Januari, atau bila perlu diadakan penjarangan sebelum bulan Juli. Inger-inger, penjarangan teratur dan tepat waktunya dan hendaknya dilakukan sebelum musim hujan dapat dimusnahkan pohon yang diserang. Hal ini mengingat sulun inger-inger biasanya terbang di musim hujan. Dan yang terakhir adalah busuk hati. Tidak menanam jati di daerah di mana tidak ada perbedaan yang nyata antara musim hujan dan musim kemarau dengan curah hujan lebih dari 2000 mm tiap tahun dan di lereng gunung vulkanis. Dan selanjutnya adalah yang E, pengendalian kebakaran. Dengan jarak tanam yang relatif rapat, diharapkan pada umur 3-4 tahun, tegakkan jati yang telah dapat menutup lantai hutan sehingga dapat mengurangi kerawanan akan bahaya kebakaran. Pada lokasi-lokasi yang rawan terhadap bahaya kebakaran diperlukan upaya-upaya. 1. Penyuluhan terhadap masyarakat di sekitar kawasan hutan. Dan yang kedua, membuat fasilitas pencegahan kebakaran hutan yang terdiri dari pembuatan sekat bakar dan pembuatan menara pengawas api. Dan yang terakhir adalah mempersiapkan personel secukupnya dengan melaksanakan pengendalian kebakaran. Baiklah, demikianlah tentang budidaya tanaman jati beserta pemeliharaannya juga dengan pencegahan hama-hama yang menyerang jati. Saya akhiri. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.